من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin jamaah Masjid Aisyah radhiyallahu anha yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah kita dapat menjalankan amalia ibadah di hari ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamu mari kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tauhid dari kitab Fathul Majid. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab ad-du'a ila syahadat la ilaha illallah. Bab yang menerangkan tentang berdakwah, mengajak untuk atau berdakwah mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Penulis kitab ini kemudian membuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Ala basiratin, dengan pengetahuan dan keyakinan. Ana, saya, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Hadirin jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat pembuka, yaitu surat Yusuf ayat ke-108, yang menerangkan bahwasanya mengajak manusia untuk kembali memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan basirah. Itu adalah jalannya Rasul, para Rasul dan orang-orang yang setia mengikuti Rasul. Jadi mengajak orang lain untuk memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, mengajak orang lain untuk membenarkan tauhid, membetulkan akidah,
Itu merupakan jalan para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang setia mengikuti beliau. Maka hormati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ini juga menjadi semangat bagi kita. Quran surat Yusuf ayat ke-108 ini menjadi penyemangat buat kita, bahwasanya kita juga hendaknya berusaha untuk mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Kalau kita berdakwah kepada sesama muslim, maka cukup kita menasehati mereka dengan kalimat ini, bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segala bentuk ta'alluq, kepada segala bentuk ketergantungan kepada makhluk, yang kemudian kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada orang-orang yang belum mengenal tauhid, atau justru mereka menentang dengan tauhid, maka kita boleh melakukan jidal. Kita diperbolehkan untuk melakukan debat, diskusi. Mana konsep ajaran ketuhanan yang benar antara Islam dengan yang non-Islam. Maka ini adalah cara berdakwah kepada orang-orang yang memang belum mengenal kalimat la ilaha illallah, atau mereka yang menentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadirat Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan ketika al-musannif, lama dzakara al-musannif rahimahullah, ketika penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan tentang tauhid dan fadilah-fadilahnya, di awal-awal bab penulis atau pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan pengertian tauhid, urgensi tauhid, ya, bab-bab tentang tauhid, kemudian tentang pentingnya tauhid, fadilah tauhid, termasuk orang-orang yang apabila meninggal dunia dalam keadaan bertauhid maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian juga menyebutkan tentang al-khauf min dziddihi, tentang kewajiban takut terhadap kesyirikan, khawatir terhadap kesyirikan. Setelah penulis kitab ini menerangkan tentang tauhid, ya, pengertian tauhid, urgensi tauhid, pentingnya kita bertauhid, sampai fadilah bertauhid, dan kewajiban khawatir terhadap kesyirikan, kemudian beliau menyebutkan di sini, nabihu bihadhihi tarjamah ala annahu la yanbaghi liman 'arafa dzalika an yaqtasira ala nafsi. Beliau memberikan peringatan dengan bab ini, bahwasanya tidak seharusnya bagi orang yang mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah, atau di sini dimaksudkan adalah ketika orang itu sudah paham dengan kalimat la ilaha illallah, maka pemahaman itu untuk dirinya sendiri. Tidak seharusnya, kata beliau. Ya, ketika orang itu sudah paham dengan kalimat la ilaha illallah, konsep tauhid yang benar, konsep berakidah yang benar, maka beliau mengatakan la yanbaghi liman 'arafa dzalika an yaqtasira 'ala nafsi. Tidak selayaknya pengetahuan itu hanya sampai pada dirinya sendiri, bal yajibu 'alaihi an yad'u ila Allah taala. Tetapi ada kewajiban untuk menyampaikan hal ini kepada orang lain bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan penuh hikmah
dan dengan pengajaran yang terbaik. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwa tauhid itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari, fadilahnya kita juga sudah tahu ya, bahwasanya orang itu kalau tauhidnya benar jaminannya adalah surga. Kita tahu bahwasanya seluruh amal ibadah itu bisa diterima itu karena adanya iman kepada Allah. Kalau sudah imannya salah, maka amal ibadahnya juga akan tertolak misalnya ya. Kita tahu itu. Dan kemudian kita sudah tahu tentang bahaya kesyirikan. Maka pemahaman kita yang demikian itu, kata beliau ini, tidak seharusnya berhenti pada dirinya sendiri. Jangan sampai pemahaman yang demikian itu hanya dirinya sendiri yang tahu. Bal yajibu alaihi an yad'u ila Allah ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tetapi ada kewajiban untuk menyampaikan lagi kepada orang lain terkait dengan tauhid tadi, dengan la ilaha illallah itu, dengan cara hikmah dan pengajaran yang terbaik. Kama huwa sabilul mursalin. Yang demikian itu adalah jalan para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, jadi jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini fungsi daripada kita ngaji itu ya seperti ini. Ketika kita sudah tahu bahwa tauhid itu seperti ini, ya, pengertiannya seperti ini, urgensinya seperti ini, pentingnya tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini, fadilahnya jika kita sudah tahu, bahkan bahaya syirik kita juga sudah paham, maka pemahaman itu hendaknya tidak sampai berhenti pada diri kita, tapi harus ada keinginan untuk menyampaikan kepada orang lain. Minimal kita sampaikan kepada anggota keluarga kita, itu minimal. Jangan sampai kita sudah paham bahwa ini adalah tauhid yang benar, ya, perbuatan ini termasuk perbuatan yang syirik yang menyebabkan orang itu akan terhapus akidahnya, ya. Kita sudah paham, ternyata istri kita masih belum paham. Jangan sampai, ya, karena kunci sukses seseorang itu adalah dari dirinya dan anggota keluarganya. Makanya kenapa dulu Rasulullah SAW itu ketika berdakwah, yang didakwai terlebih dahulu siapa? Yang didakwai terlebih dahulu, iya, anggota keluarganya, istrinya pertama, Khadijah masuk. Kemudian siapa? Budaknya, anak angkatnya, Zaid bin Harithah. Kemudian siapa? Ponakannya, Ali bin Abi Thalib, yang waktu itu dalam pengasuhan Rasul. Jadi Ali ini memang setiap harinya hidupnya bersama Rasulullah, diasuh sama Rasulullah. Nah, itu dulu. Maka menjalankan syariat Islam itu juga harus diawali dari rumah tangga dulu. Sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, harus beres dulu di dalam rumah tangga. Istri kita bagaimana nih? Syariat Islam mengajarkan seperti ini, ya. Kemudian pakaian Islam itu seperti ini. Tuh, langsung dicek. Istri kita sudah jalankan belum? Anak kita bagaimana? Ya. Ada kewajiban sholat dan seterusnya. Itu sudah dicek dulu. Istri dan anak-anaknya itu setrai kita. Jangan sampai kita setrai kepada orang lain. Wah, harus seperti ini orang lain. Tapi di keluarga kita belum selesai. Yang penting itu adalah rumah tangga kita dulu, Pak. Adapun saudara samping rumah, ya, saudara kita, mbak, adik, kakak, itu nanti. Toh Rasulullah juga gak bisa mengislamkan paman-paman beliau, ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi yang terpenting adalah unsur yang ada di dalam tanggungan kita itu. Nah, makanya ketika kita sudah tahu tentang tauhid ini, tularkan kepada keluarga kita, ya, pada istri misalnya. Tauhid itu penting. Itu kegiatan yang seperti itu adalah bentuk daripada kesyirikan itu
bahaya. Kalau sampai meninggal dalam kondisi yang seperti itu, jaminannya adalah neraka. Dan kalau kita menghindari, jaminannya adalah surga. Mau bareng nggak ke surga bareng abang nih, nah, misalnya gitu ya. Mau kita tetap pengen bersama-sama nggak dunia sampai akhirat, sehidup sesurga misalnya. Ya, hidup mulai dari dunia sampai ke surga nanti. Kalau pengen bareng-bareng, ayo frekuensinya harus sama. Ya, tauhidnya harus sama, akidahnya harus sama. Nah, seperti itu. Itu minimal seperti itu. Karena Rasulullah yang dilakukan pertama kali dakwah itu ya kepada keluarganya. Ketika anggota keluarganya di dalam rumah tangganya itu beres, maka akan beres keluarnya. Karena bagaimanapun ketika kita menjadi dai, hadirat Allah, ketika kita menjadi dai, ketika kita menjadi mubalik, itu orang itu yang dilihat itu tidak hanya diri kita, tetapi juga keluarga kita. Ya, yang jadi sorotan, yang jadi penilaian itu bukan hanya diri kita, keluarga kita juga jadi sorotan. Banyak di masyarakat itu yang mengatakan demikian. Ya, mosok bapak tunggang imam di masjid, anak gak tahu nama masjid belas. Ada tetangga saya itu gitu. Dua imam masjid ini. Nah sekarang yang satu ini anaknya sudah mau ke masjid. Tapi yang satunya ini belas tidak pernah keluar sama sekali. Sekarang sholat atau tidak juga nggak tahu. Ya, itu jadi bahan pembicaraan di masyarakat. Makanya ketika kita mau keluar itu memang harus selesai dulu urusan rumah tangga. Nah, untuk itulah kenapa Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita kalau menikah dengan perempuan itu kan karena 4 perkaranya. Tungkahul mar'a 'alal arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 sebabnya. Lijamaliha, boleh kita milih karena cantik, boleh. Seksi misalnya, boleh saja, nggak masalah itu. Itu tidak dilarang. Ya, linasabiha karena nasabnya bagus, anaknya tokoh agama, anaknya presiden misalnya, ya, khalifah misalnya, nggak masalah. Ya. Limaliha karena hartanya, mungkin dia sudah dari keturunan orang kaya misalnya, atau pengusaha, seperti Rasulullah mendapatkan Khadijah, konglomerat, yang luar biasa kan? Atau kata Rasulullah diniha karena agamanya, fatfar ala diniha, maka pilihlah agamanya, talibat yadak, maka kamu akan beruntung. Nah, konsep pernikahan saja sudah diatur. Makanya kalau ingin sukses rumah tangganya, pilih dulu calonnya itu yang sholihah, perempuannya. Yang perempuan juga gitu, pilih calon yang sholih. Nah, supaya kita menjadi menantunya orang yang sholih juga, dia solehkan diri kita juga, kan gitu harusnya. Ya, yang perempuan juga gitu, kita punya anak perempuan juga gitu, harus kita sholihahkan juga. Supaya nanti ketika dia menjadi jodoh, dia dijodoh yang sholihah juga. Ya. Kalau sudah seperti itu, kalau pilihannya misalnya wanita dan laki-laki itu pilihannya adalah laki-laki yang sholih, kemudian perempuannya adalah sholihah, selesai sudah urusan agama, urusan rumah tangganya. Baru dia bisa berdakwah kepada orang lain. Ayo sholat, istrinya udah sholat, dirinya udah sholat. Yuk tutup aurat, dia dan istrinya sudah tutup aurat, selesai urusan. Tapi kalau itu belum selesai, ya orang akan mendengarkan ucapan kita saja, tapi tidak kemudian menggubris ya Allah. Nah kayak gitu. Khawatirnya itu seperti itu ya. Makanya yang dibenahi dulu oleh Rasulullah itu anggota keluarga. Ya, ini kita punya PR ya untuk mengajarkan kepada keluarga kita kalimat la ilaha illallah, supaya mereka itu bergantungnya sama Allah dan menjauhi kesyirikan. Nah, yang demikian itu merupakan jalan para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para rasul. Nah, kita ini kan juga orang-orang yang mengikuti Rasulullah, ya. Walaupun kita tidak perlu mengungkapkan diri kita ini ahlu sunnah misalnya, ahlu sunnah wal jamaah misalnya, ya. Karena kalau cuma ucapan saja tanpa ada tindakan perbuatan yang nyata juga percuma juga ya. Mendingan kita tunjukkan dulu bahwa kita betul-betul orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Dari hal yang sekecil sampai perbuatan yang besar, dari yang ringan sampai yang berat, kalau bisa. Kalau tidak bisa, ada kaidahnya,
Yang tidak bisa didapatkan seluruhnya bukan berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Mulai dari yang ringan-ringan ya. Bersin, baca doa, makan, bismillah, pakai tangan kanan. Ini dari hal yang ringan-ringan dulu sampai nanti yang urusan-urusan besar. Ya, tunjukkan. Sampai kepada urusan yang besar itu urusan apa, Pak? Dalam sunnah Rasul itu yang paling besar itu urusan apa? Akidah dan akhlak. Kalau urusan muamalah itu mudah. Sholat ya sholat, biasa duha, sholat ini. Tapi akhlak, nah itu yang susah. Bagaimana ketemu dengan sesama muslim harus tetap senyum ya, mengucapkan salam ya. Kadang-kadang salam ini kan sudah hilang di masyarakat kita. Anak-anak sekolah itu sudah jarang Pak ketemu temannya mengucapkan salam ya. Ketemu ya assalamualaikum itu ya jarang sekali. Yang ada apa? Bro. Nah ini atau kadang-kadang nggak salah pakai salam sudah langsung ngobrol aja. Padahal kan sunnahnya itu kalau bertemu dengan saudaranya itu adalah kewajibannya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kita masih Pak ya dengan ketemu orang assalamualaikum salaman. Coba kita lihat tuh anak-anak itu, ya itu jarang sekali mengucapkan salam. Ya. Nah, hamba Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kama qala Al Hasan Al Basri lima talaqahu ta'ala ketika Imam Al Hasan Al Basri membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh dan dia berikrar mengucapkan bahwasannya saya termasuk orang-orang yang muslim, saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ucapan yang terbaik menurut Allah di dalam surat An-Nahl. Menurut Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan yang terbaik itu adalah mengajak orang lain untuk kepada Allah. Itu sebaik-baik ucapan. Maka disebutkan waman ahsanu qaulan. Siapa yang ucapannya terbaik, yang paling baik, mimman da'a ilallah, dari orang yang mengajak kepada Allah, yang berdakwah kepada Allah. Berarti ucapan yang paling baik itu adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah atau mengajak orang lain untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini dakwah yang terbaik. Maka kata Al Hasan Al Basri, faqala hadza habibullah. Orang yang demikian itu ya, yang berdakwah kepada Allah dan beramal soleh dan kemudian dia yakin, berani mengatakan bahwa saya muslim. Nah, sekarang ini kan orang sudah mulai agak ragu-ragu Pak mengucapkan saya muslim gitu ya. Saya muslim tapi saya tidak sholat 5 waktu karena tidak, itu sudah bukan muslim itu ya. Ada tapinya itu berarti sudah bukan muslim. Kalau muslim itu ya sudah. Di sini disebutkan cuma gitu saja. Wa qala innani minal muslimin. Washhadu bi annal muslimin ya. Saksikanlah bahwa saya adalah seorang muslim. Kalau orang muslim itu muslim tadinya tunduk, patuh, pasrah kan gitu ya. Maka dia harus tunduk dengan perintah Allah, pasrah dengan perintah Allah. Ini kan seperti itu. Nah, kalau muslim terus kemudian membangkang perintah Allah, ini bahaya ini. Maka kata Al Hasan Al Basri, orang yang demikian itu adalah habibullah. Itulah orang yang dicintai oleh Allah. Wa hada waliyullah. Dan orang yang demikian itu adalah walinya Allah. Wa hada safwatullah. Dan orang yang demikian adalah orang yang disucikan oleh Allah. Artinya dijaga oleh Allah. Wa hada khairatullah. Dan orang yang demikian itu adalah orang pilihan Allah. Karena berat Pak. Hada ahabbu ahlul ardi ilallah. Dan dia adalah penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena ia menjawab
perintah Allah untuk mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa da'an nas ila ma ajaballahu fihi min da'watihi wa 'amila shalihan fi ijabatihi innani minal muslimin. Ya. Hadza khalifatullah, itu merupakan khalifah Allah. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 108 tadi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yaqulu ta'ala dzakarahu li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada Rasulullah ya terkait dengan firman Allah ini. Qul, katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi ini maksudnya adalah ad-da'watu allati ad'u ilaiha, yang saya berdakwah dengan dakwah kepadanya, dengan dakwah ya kepada tauhid. Wa tariqatul lati ana 'alaiha, dan jalan di mana aku ada di atasnya. Minad du'a ila tauhidillah, ya, yang berdakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah, wa ikhlasil ibadah, dan ikhlas dalam beribadah. Lahu dunal ila alihah wal awthan, tidak ada Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan yang lain. Wal intiha ila ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, dan sebagai penghujungnya adalah taat kepadanya dan meninggalkan maksiat. Jadi Rasulullah diperintahkan mengatakan qul hadhihi sabili, ini lo jalanku, yaitu jalan orang-orang yang mentauhidkan dirinya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya, tidak menyembah kepada Tuhan dan sesembahan-sesembahan yang lainnya, dan dia senantiasa taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Sabil tariqati wa da'wati, yang maksudnya adalah hadhihi sabili, sabili maksudnya adalah tariqati, ya, jalanku dan dakwahku. Ad'u ilallahi, mengajak manusia untuk kepada Allah, wahdahu la syarikalah, mengajak kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Ala basiratin wa dzalika wa yaqin, ya, ala basiratin itu dengan keyakinan dan pengetahuan. Jadi kalau kita mengajak orang lain untuk menyembah Allah saja, atau menanamkan jiwa tauhid, menanamkan tauhid dalam diri seseorang, itu harus diiringi dengan keyakinan dulu. Kita mesti yakin dulu, Pak. Jangan sampai kita ini masih ragu-ragu terus menyampaikan, nah ini bahaya. Yakin dulu bahwa kalimat tauhid ini adalah kalimat yang benar. Udah. Bahwa menyembah kepada Allah dengan benar itu adalah perbuatan yang benar. Bahwa kalau orang itu bertauhid kepada Allah, balasannya adalah surga. Ya sudah, itu harus kita yakini. Jangan sampai kita masih ragu-ragu. Ketika ditanya, ya benarkah kalau orang itu hanya menyembah Allah kemudian masuk surga? Nah, terus bagaimana dengan orang-orang baik yang lainnya tapi tidak menyembah Allah? Bisa ke masuk surga? Nah, misalnya seperti itu, kita ragu-ragu. Iya ya, sebenarnya saya juga agak ragu-ragu. Nah, bahaya ini, Pak, kalau ngajak orang masih ragu-ragu. Ada basiratin. Basirah itu pandangan secara batin. Ya, basirah itu pandangan secara batin. Artinya ketika dia akan mendakwahkan kalimat tauhid itu harus diiringi dengan basirah di dalam dirinya, harus yakin dulu dalam dirinya bahwa yang kita dakwahkan itu adalah sebuah kebenaran. Bahwa kita mengajak orang lain, ayo ibadah itu hanya kepada Allah saja, nggak usah kepada yang lainnya. Ya, itu harus kita yakini bahwa itu adalah benar. Bahwa kalau orang menjalankan ini pasti balasannya adalah surga, itu harus yakin.
Nah, kalau berbuat sebaliknya min diddihi, kalau sebaliknya berlawanan dengan itu, artinya berbuat syirik, maka balasannya adalah neraka. Itu yakin sudah. Jadi kalau ada orang bertanya tentang itu, ya sudah kita jawab saja. Ya benarkah kalau orang itu nyembah Allah itu bisa masuk surga? Kalau gimana kalau yang orang berbuat baik tapi tidak menyembah Allah, masa enggak masuk surga? Mana keadilan Allah? Nah, seperti itu. Ya dijawab saja dengan enteng, ya kan? Bahwasanya ya benar, kalau menyembah Allah itu ya masuk surga. Kalau orang itu berbuat baik tapi ingin masuk surga, ya sembah Allah. Wong yang punya surga itu Allah, ya kan? Nah kalau dia nyembah Tuhan yang lainnya, ya biarkan dia masuk ke surganya Tuhan yang lainnya. Masalahnya Tuhan yang lainnya punya surga apa enggak gitu. Yang punya surga itu Allah. Yang punya langit, punya bumi ini Allah. Dia berbuat baik tapi dia tidak menyembah Allah, ya gak akan mungkin diterima Tuhannya Allah. Nah, gitu saja. Harus yakin itu. Jangan sampai kita nggak yakin seperti orang-orang hari ini, Pak. Masya Allah luar biasa ya. Pendidikan di negeri kita ini karena sudah terlanjur sekuler itu betul-betul memisahkan agama dengan pendidikan. Sehingga mesti ada bahasa ilmu pengetahuan dan ilmu agama, ya. Padahal ilmu agama itu di dalamnya juga ada ilmu pendidikan. Dikira kalau ilmu agama itu hanya bab sholat, bab puasa, ya. Padahal kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran itu hanya membahas sholat, puasa, zakat, haji, hanya itu saja? Enggak juga. Bahasa apa juga? Pengetahuan juga, ya kan? Bagaimana bumi, bulan dan matahari beredar pada porosnya? Ada nggak di dalam Al-Quran? Ada juga. Ada nggak diterangkan di dalam Al-Quran itu proses perkembangbiakan embriologi dalam perut ibu? Ada juga. Jadi tidak pernah Islam itu mendikotomi ilmu, memisah-misahkan ilmu, itu nggak pernah. Makanya ulama-ulama zaman dahulu itu selain dia ahli tafsir, dia juga bisa ahli kesehatan, dia bisa juga ahli astronomi, dia juga bisa ahli kesehatan, kedokteran, matematika, ya. Al-Haythami misalnya, dia seorang ahli agama, seorang ahli tafsir, tapi beliau juga yang menemukan lensa optik. Loh, keren, Pak. Itu pendidikan Islam itu universal. Nah, kalau sekarang kan dipisah. Pendidikan umum sendiri, pendidikan agama sendiri. Jadi seolah-olah yang dipelajari di agama itu akhirnya orang kan berpikir bahwa agama itu cukup dengan sholat, puasa, zakat, kan gitu aja, ya. Jadi kalau orang itu udah sholat, udah puasa, udah selesai agamanya. Padahal enggak juga. Belum ada pendidikan yang terintegrasi, itu belum ada. Ketika seorang guru IPA misalnya menerangkan tentang tumbuhan misalnya, terus dikaitkan dengan keimanan kepada Allah, oh jarang sekali itu. Ya, pendidikan di tumbuhan kita itu, ya misalnya kita beli buku IPA misalnya untuk anak-anak kita, terus di situ diawali dengan ya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nah, ya gitu kan? Kan enggak biasanya langsung saja. Makanya sudah terbentuk pikiran kita itu sekuler. Kalau ada bencana, pasti pikirannya, oh karena lempengan ini kan gitu ya. Tidak berpikir dulu, oh ini pasti ada kesalahan di diri manusianya. Apa nih kesalahannya? Oh banyak maksiatnya. Makanya Allah geserkan di lempengan buminya. Ya kan gitu. Kan Allah nggak mungkin Pak tiba-tiba iseng gitu. Iseng geser aja lah lempengan bumi biar bingung manusia, kan enggak. Ya, semuanya itu adalah sebab akibatnya, hukum kausalitas. Ketika orang itu melakukan perbuatan maksiat di muka bumi ini, ya Allah hancurkan buminya. Jadi bukan Allah itu iseng gitu kemudian bikin kerusakan di muka bumi, enggak. Ya. Nah itu, akhirnya hari ini apa yang terjadi? Wah itu, ya banyak kan akhirnya tokoh-tokoh kita yang katanya Muslim tapi kemudian pemikirannya sangat liberal, sekuler, ya kan? Nah, itu karena ya kita ini pendidikan dari awal yang ditanamkan oleh Belanda itu memang sudah seperti itu oleh penjajah. Jangan sampai, karena umat Islam kalau sudah kuat itu berat sekali. Belanda itu
bisa masuk ke tanah Aceh, itu kan mereka berperang itu dengan Aceh itu kan mulai tahun 1841 kalau nggak salah. Itu baru bisa masuk ke Aceh itu tahun 1912. Ya, segitu panjangnya mereka untuk bisa masuk ke Aceh. Itu pun juga setelah mereka itu berpura-pura masuk Islam. Senopurgronya itu ya, yang kemudian mengacak-acak Aceh itu. Senopurgronya itu seorang evangelis, kemudian dia disekolahkan ke Mekah sana, pura-pura jadi muslim sampai dapat syahadah, dapat sertifikat sebagai seorang syekh, guru besar, balik ke Aceh mengacak-acak itu ulama-ulama di Aceh. Yang tadinya persatuannya kuat di Aceh, akhirnya diacak-acak. Disitulah kemudian Belanda baru bisa masuk. Ya. Itu menunjukkan betapa kuatnya umat Islam, ajaran Islam pada saat itu yang tidak pernah memisahkan ya, ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Hari ini itu dipisahkan, sehingga anak-anak sekolah kita kalau pas pelajaran ilmu agama nggak terlalu semangat, karena yang dipelajari apa? Sholat, udah biasa. Saya lihat bapak saya juga sholat kan gitu ya, ngapain lagi dipelajari? Kemudian apa babnya? Wudu, udah biasa wudu, mulai dari kecil saya udah bisa wudu. Ya, masa di SMA diajarkan lagi, masa di SMP lagi diajarkan lagi? Nggak asik dong. Makanya nggak asik akhirnya. Akhirnya dengan agama semakin jauh, makin jauh, makin jauh. Apalagi pelajaran agamanya cuma dikasih 2 jam saja dalam 1 pekan ya, ketemu dengan guru agamanya. Gimana bisa menjalankan moralnya? Pendidikan moralnya sekarang dihilangkan. Nah, sudah mulai ya, semakin liberal lah kita ini. Nah, akhirnya nanti munculnya ya tokoh-tokoh yang demikian. Hati-hati nanti bisa jadi Turki gitu apa? Turki zaman dulu maksudnya. Ya. Turki sebelum dikembalikan oleh Erdogan ini. Ya. Berat loh. Erdogan mengembalikan itu berat. Ya. Erdogan itu mengembalikan awal mula untuk kembali hari ini orang bisa pakai hijab ya. Turki itu kan dulu nggak boleh, Pak. Kan ada ceritanya orang pakai hijab, guru pakai hijab dan dia tetap bersikukuh untuk tetap pakai hijab, ditembak di tengah jalan. Ya, karena sekuler nggak boleh. Acara televisi harus buka jilbab, nggak boleh membawakan, pokoknya tampil di mukamu nggak boleh. Simbol-simbol agama itu tidak boleh ditampakkan di Turki pada saat itu. Nah, Erdogan itu awalnya istrinya juga nggak pakai hijab, kan? Kalau pakai hijab nggak bisa dia menang. Dia suruh buka dulu jilbabnya. Jilbabnya buka dulu istrinya Erdogan itu awalnya. Ketika orang-orang sekuler itu sudah percaya kepada Erdogan, dia naik. Setelah itu sudah suruh pakai jilbab. Di awal-awal pemerintahnya di istananya itu sih nggak pakai jilbab. Ya, setelah itu baru kemudian dipakai jilbabnya baru, karena dia sudah punya kekuasaan. Baru kemudian sekarang ini sudah ya Islam sudah mulai berkembang di sana, walaupun yang sekuler masih banyak juga. Nah, Indonesia ini kayaknya arahnya ke arah sana ya. Sudah mulai dihapuskan Arab ya, bahasa-bahasa Arab sudah mulai, pokoknya yang berbau Arab disingkirkan dulu ya. Yang lainnya boleh, bahasa Cina boleh, bahasa Jerman boleh, bahasa Inggris boleh, kan gitu ya. Ya, bahasa Arab mulai disingkirkan ya. Yang tetap belajar bahasa Arab radikal dan seterusnya ya. Nah, ini sudah mulai ke arah situ. Padahal ketika Turki masuk kepada era-era itu, justru Turki itu adalah negara yang paling miskin jadinya. Masuk ekonomi Eropa saja nggak diterima, ya paling banyak hutangnya. Nah, itu sama dengan kita, banyak juga hutang. Nah, maka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menyampaikan dakwah harus yakin bahwa dirinya itu adalah seorang muslim. Saya muslim. Terus buktinya apa ya? Ini buktinya. Ya, saya senang dengan segala sesuatu yang berbau Islam. Saya senang dengan sesuatu yang berbau Islam. Syariat Islam saya senang, ya kan? Kemudian ekonomi Islam saya senang. Harus seperti itu, kan? Ya nggak boleh kita ini begitu muncul ada kata-kata Islam langsung bereaksi. Oh jangan, ini kan negara kita. Nah, ini sudah mulai ini muslimnya abal-abal ini berarti.
Ya, dengar kata-kata Islam saja udah dengar kata-kata syariah saja udah alergi misalnya. Nah, ini Islam itu bisa melawan. Nah, kalau dia muslim betul-betul, maka dia senang dengan hal-hal yang sifatnya memang Islam. Hamad Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala basiratin tadi, dengan keyakinan dan pemahaman yang kuat, ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aidan. Ya. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basirah, wa man ittaba'ani, yaitu wasatil pani, dan teman-teman saya, orang-orang yang mengikutiku dan orang-orang yang percaya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, di sini disebutkan tanzihan lillahi ta'ala wa ta'ziman lahu, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, tidak berbuat kesyirikan dalam hal penyembahan dan selainnya. Wa ma ana minal musyrikin wa ana bari'un min ahli syirk, dan hendaknya kita ini berlepas diri dari orang-orang yang termasuk berbuat kesyirikan. Maka kemudian musannif, yang pengarang kitab ini, memberikan beberapa pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Surat Yusuf ayat ke-108 ini. Apa pelajarannya? Beliau menyampaikan minha at-tanbih 'alal ikhlas. Firman Allah surat Yusuf ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas. Kalau ikhlas itu berarti kepada siapa? Kepada Allah, ya. Kalau kita ibadah, berarti ibadah kita hanya untuk Allah, tidak untuk Tuhan yang lainnya, tidak untuk sesembahan yang lainnya, tidak untuk yang dianggap Tuhan misalnya, ya. Nah, itu berarti di sini jelas sudah. Ikhlas itu seperti itu. Kemudian li'anna katsiran walau da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsi. Kata beliau, karena banyak juga orang yang mengajak kepada Allah awalnya, tapi ujung-ujungnya ditarik untuk loyalitas kepada dirinya sendiri. Maka dakwah itu ada 3. Ya. Dakwah ilallah, dakwah yang mengajak orang lain ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, dakwah ilaina, berdakwah tapi tujuannya kepada kelompoknya, ya. Ngajak awalnya ngajak, tapi supaya loyalitas kepada kelompoknya. Ada yang dakwah ilaiyah, dakwah tapi tujuannya supaya mencari pengikut, ya, supaya dapat follower. Nah, ini bahaya ini, ya, sehingga loyalitas, ya. Makanya ketika saya dulu ikut daurah duat itu, daurah dai di Jakarta itu, disampaikan itu, ya, oleh ustaz-ustaz kami waktu itu. Jadi kalau berdakwah itu ikhlas karena Allah, jangan berdakwah itu karena cari jamaah. Ya, berapapun jamaahnya, ada 1, ada 2, kalau memang mereka tekun untuk memang mereka itu ingin belajar, ya diajar saja. Nggak usah mikirin, wah jamaahnya banyak, bisa jadi ustaz terkenal. Jangan itu, karena itu akan mengurangi keikhlasan. Kalau kuat hatinya, oke, siap. Kalau udah, mengurangi keikhlasan. Dan biasanya ustaz-ustaz yang semikian itu akarnya tidak kuat. Begitu ada ustaznya tergoncang sedikit saja, jamaahnya bubar langsung. Nah, kita masih ingat, ya, ketika jamaah itu hanya mengagungkan sosok seseorang, ya kan? Karena ya wallahu alam, ya, masyarakat itu karena kultus atau karena apa, ya, karena hanya sekedar itu saja, maka ketika ustadznya itu melakukan sedikit, bagi mereka salah, padahal secara syariat tidak salah sebenarnya, habis jamaahnya. Ya, contohnya siapa, buat Hakim, ya kan? Iya, nggak kuat ini, akarnya nggak kuat, pengikutnya banyak, Pak. Tapi begitu beliau melakukan satu perbuatan yang dianggap oleh masyarakatnya, oleh jamaahnya itu salah, padahal syariat salah apa enggak itu? Enggak salah. Gimana jamaahnya? Bubar, ya kan? Jamaahnya yang terbanyak adalah perempuan, ibu-ibu yang bubar, ya. Nah, itu karena apa? Sekedar, ya itu tadi. Jadi bukan mengakar yang kuat sekali gitu loh. Kalau yang kuat sekali itu luar biasa, ya, kayak Rasulullah itu, ya. Rasulullah diapa-apain, wah jamaahnya bisa
mengkanter bisa ini ya. Nah, demikian kalimat Allah. Maka di sini dijelaskan bahwa berdakwah itu harus ikhlas karena Allah. Ajak orang lain untuk menyembah Allah ya sudah. Ya. Karena banyakkan orang itu mengajak juga kepada kebaikan, kepada kebenaran, tetapi sesungguhnya mengajak kepada loyalitas kepada dirinya. Tujuannya supaya dirinya diagungkan, ya, supaya muncul karomahnya. Kata orang Jawa, ben idune mandi. Ya, berjamaah itu mandi misalnya. Ini bahaya ini. Kemudian apa? Wa minha anal basirah minal faraid. Bahwasanya berdakwah dengan basirah, dengan pemahaman, dengan keyakinan itu wajib. Gak boleh berdakwah tapi kemudian ragu-ragu. Berdakwah gak punya ilmu gak boleh. Ya, makanya Rasul mengatakan balighu anni walau ayat. Harus punya ayat dulu, punya ayat dulu yang disampaikan, Pak. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya ayat ini ya kamu harus paham dulu, Pak. Harus sampaikan. Ya satu ayat itu yang disampaikan. Ya, kalau belum punya ayat kemudian nyampaikan bahaya. Harus punya basirah dulu, ilmunya dulu, pemahaman dulu, sampaikan. Yang nggak tahu, ya nggak usah dijawab. Imam Malik itu pernah didatangi oleh orang-orang Irak, ya, membawa kurang lebih 73 pertanyaan. Ya. Kemudian yang dijawab berapa? Hanya beberapa saja. Yang lainnya jawab nggak tahu, ya, nggak tahu. Sampai marah, jamaahnya marah. Ya. Wah Imam, Anda ini adalah imam besar. Kami itu datang jauh-jauh ini ke kota Madinah, karena Imam Malik nggak pernah kemana-mana, Pak, ya di Madinah saja. Beda dengan Imam Syafi'i ya, yang pengembara, ya. Ke Madinah, ke Basra, ke Baghdad, ke Mesir, ya kan. Makanya sampai pendapatnya ada dua ya, qaul jadid sama qaul qadim ya. Pendapat yang lama kemudian direvisi menjadi pendapat yang baru. Ya, udah biasa ulama merevisi pendapatnya sendiri itu sebenarnya udah biasa. Ya, sama dengan majelis tarjih pernah merevisi pendapatnya yang lalu itu sudah biasa ya. Nah, maka mereka ini sudah datang jauh-jauh kepada Imam Malik, kemudian marah dia. Masa pertanyaan kamu cuma dijawab nggak tahu. Kata Imam Malik, ya kamu kalau ingin jawaban yang acak-acakan ya udah tanya saja kepada setiap orang. Ya. Imam Malik kalau nggak tahu ya bilang aja untuk sekelas imam besar. Makanya kata beliau annal basirata minal faraid, bahwasanya berdakwah dengan basirah, dengan pemahaman, dengan keyakinan itu adalah fardu ya. Wa minha anna min dalail hasan tauhid annahu tanzih lillahi ta'ala 'anil musibah. Ya, bahwasanya ini menjadi dalil bahwasanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Jangan sampai terjadi pelecehan, penghinaan kepada Allah. Kalau nggak punya ilmunya, nanti ujung-ujungnya jadi menghinakan Allah jadinya. Tujuannya sebenarnya ingin mentauhidkan Allah, tapi akhirnya ujung-ujungnya menghina Allah. Wa ana min qubiha asyirk, dan bagian daripada menghinakan Allah itu dengan perbuatan syirik, merendahkan Allah. Allah itu sebenarnya maha kuasa, tapi akhirnya dikecilkan, ya. Harus lewat ini, pakai jimat, pakai ini. Nah, itu kan berarti mengambilkan Allah, seolah-olah Allah tidak mampu menjaga makhluk. Ini kalau tidak pakai basirah. Baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini yang bisa kita kaji ya dari